Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah online ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati juga firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita angkat pujian kita yang pertama, Aku Diberkati. Adik-adik, yuk kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, dengan semangat kita angkat pujian yang kedua. Mari kita bersukaria. Adik-adik, dengan sukacita ya kita angkat pujian ini.
Ayo adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh, kita angkat pujian ini, waktu Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam hati adik-adik, kita sembah Tuhan kita. Kita sungguh-sungguh lebih lagi menyembah Dia adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan adik-adik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat adik-adik, apapun masalah adik-adik, adik-adik harus tahu karena Tuhan memiliki waktu yang bahagia untuk adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam adik-adik di rumah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah dipersiapkan Alkitabnya, dengarkan kakak membawakan cerita firman Tuhan ya. Judulnya Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, keadaannya seperti perumpamaan ini.
yaitu seperti 10 gadis yang mengiring pengantin. Dan masing-masing membawa pelita. Lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. Kelima perempuan itu bodoh. Dan kelima perempuan yang lainnya bijaksana. Kelima perempuan yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak persediaan. Kelima gadis yang bijaksana membawa pelita bersama-sama dengan minyak persediaan. Akan tetapi pengantin laki-laki itu datang terlambat. Lalu gadis-gadis itu pun sudah mulai mengantuk. Lalu mereka pun tertidur karena terlalu lama menunggu. Saat tengah malam tiba, terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin laki-laki datang. Mari sambut dia. Pengantin laki-laki datang. Mari sambut dia." Begitu katanya. Ke-10 gadis-gadis itu pun terbangun. Lalu mereka menyalakan pelita mereka. Kelima gadis yang bodoh itu berkata kepada kelima gadis yang bijaksana. Katanya begini, "Berikan minyakmu kepada kami, karena pelita kami sudah mau padam." Lalu jawab gadis yang bijaksana itu, kelima gadis yang bijaksana itu seperti ini, "Tidak bisa, tidak bisa, karena nanti pelita kami kekurangan minyak. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak lalu membelinya di sana." Maka gadis-gadis yang bodoh itu pun membeli minyak. Sementara mereka membeli minyak, tibalah pengantin laki-laki. Kelima gadis yang sudah siap itu bersama dengan pengantin laki-laki itu masuk ke tempat pesta. Dan pintu pun ditutup. Tidak berapa lama gadis-gadis yang membeli minyak itu pun tiba. Lalu mereka pun berkata, "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami." Berulang-ulang seperti itu. "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami." Akan tetapi pengantin laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mengenal kalian." Lalu Yesus mengakhiri perumpamaannya itu begini, "Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, karena kalian tidak tahu jamnya dan harinya akan kedatangan Tuhan ke dunia." Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu waspada akan kedatangan Tuhan ke dunia. Seperti perumpamaan yang tadi, yang kakak ceritakan tadi, yaitu 5 gadis yang bijaksana yang selalu menanti-nantikan pengantin laki-lakinya. Pengantin laki-laki di sini diibaratkan yaitu seperti Tuhan Yesus. Biarlah pada saat kedatangan Tuhan Yesus tiba ke dunia, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak bercacat celah, dalam keadaan setia dan taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di cerita firman Tuhan berikutnya, hanya di Ibadah Ramanikit Online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, shalom. Apa kabar? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 24 ayat 42 yang berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Semoga kita dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sebab Tuhan kami bisa beribadah.
walaupun secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami selalu sampai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya memberkati pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pastor senior kami Tuhan, Ibu Tuti Ramani Tuhan, supaya memberkati pelayanan Tuhan, supaya memberkati kesehatan Tuhan, supaya memberkati pekerjaannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Dr. Charles dan Dr. Putri Tuhan, supaya memberkati pelayanan Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, supaya pakai semakin luar biasa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua anaknya Tuhan, Beatrice dan Nathanael Tuhan, supaya memberkati di masa pertumbuhannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, supaya pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, supaya jauhkan bangsa Indonesia dari segala virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Karawang ya Tuhan, supaya pulihkan kota Karawang Tuhan. Bila kota Karawang selalu ada dalam perlindungan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di bulan Februari nanti Tuhan kami bisa beribadah secara offline ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami mengucap syukur haleluya. Amin.